Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini aku mau masak satu menu yang satset, simple tapi enak banget. Kita mau masak udang tahu kecap. Ini bakal cocok banget untuk menu makan siang, makan pagi, makan malam, dan makan-makan. Gimana cara memasaknya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo kita mulai. Bahan-bahannya di sini ada 6 keping tahu putih, 500 gram udang laut, 50 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 100 gram batang daun bawang, 3 lembar daun salam, 1 buah paprika hijau, 1 buah paprika merah, 2 buah tomat merah, 6 buah cabai keriting merah, 30 gram saus tomat, 15 gram saus tiram, 20 gram kecap manis, 5 gram kaldu rasa ayam, 5 gram gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, dan 500 ml air. Pertama-tama kita mau kupas dulu udangnya. By the way, ini nggak aku kupas full ya. Ini aku hanya buang kepalanya aja. Buang kepala dan isi perutnya. Isi perutnya tuh ada di sini nih. Kita tarik aja. Nah, ini isi perutnya ya. Sedangkan punggungnya ini sebetulnya sudah aku belah. Jadi ini sudah tidak ada kotorannya. Jadi kulitnya ini tidak aku copot. Nanti mau makan nih gampang kok. Karena sudah dibelah seperti ini ya. Kita sisihkan dulu. Diulangi lagi. Jadi ini cukup kita pencet aja. Seperti ini. Kemudian kita tarik, dicubit aja. Langsung keluar ini jeroannya udang. Seperti ini, kita sisihkan. By the way, ini udang laut ya sahabatku. Ini namanya udang jerbung super ini. Ini bukan udang tambak. Karena dia dari laut, jadi ini nggak ada aroma lumpurnya ya sahabatku. Jadi biasanya aku lebih suka membeli udang laut ketimbang udang tambak. Dan pastikan kalau kita mau mengolah udang, pastikan udangnya masih fresh seperti ini ya. Selanjutnya kita mau iris-iris bawang merah. Kita iris tipis-tipis bawang merahnya. Jadi ini menunya satset banget ya. Semuanya cukup diiris-iris aja, nggak ada yang di blender. Selanjutnya bawang putihnya kita iris tipis-tipis juga. Mau diparut halus juga boleh ya. Hanya saja aku lebih suka diiris kayak gini aja. Lebih satset gitu. Kalau mau iris tipis-tipis kayak gini, yang terpenting pisaunya tajam banget. Ini pisau aku nih terfavorit deh. Selain tajam, bobot beratnya tuh dia mantep banget nih sahabatku. Dan satu lagi ciri pisau yang tajam, kita pakai buat potong tomat. Kalau dia gampang banget dipotong kayak gini, nah artinya pisaunya sangat tajam. Selanjutnya aku mau potong-potong batang daun bawang. By the way, ini aku pakai batang daun bawang bagian dalamnya ya sahabatku. Jadi ceritanya sekarang kalau aku beli daun bawang, aku lebih suka cari yang udah pada layu. Jadi ini sisaan yang layunya nih. Bagian daun-daun segernya udah nggak ada. Jadi biasanya kalau di tukang sayur yang udah layu-layu kayak gini, sisa bagian dalamnya malah murah banget. Sebanyak ini aku hanya disuruh bayar 1.000. Karena banyak orang tuh udah nggak mau beli kalau kayak gini. Tapi kalau aku malah suka karena ini bebas dari pestisida. Jadi daun bawang sekarang tuh kan banyak banget yang warnanya biru-biru ya. Nah kalau kita beli yang masih fresh, yang baru dateng, tuh banyak banget biru-birunya kayak belau gitu. Nah aku rada ngeri makannya. Nah kebetulan tukang sayur di dekat aku ini dia baik banget. Kalau kayak gini dia kasih diskon ke aku. Sebanyak ini cukup bayar 1.000 perak aja. Gitu ya. Jadi buat kalian kalau yang pengen berhemat dan tetap sehat, aku saranin carilah daun bawang yang sisa tengahnya kayak gini. Selanjutnya kita mau iris-iris cabai keriting merah. Sebelumnya cabenya ini aku bejek-bejek dulu sebentar karena aku nggak mau gunakan bijinya.
Jadi kalau kita mau lepaskan bijinya, sebelumnya nih kita puter-puter dulu kayak gini, supaya nanti pas dicuci dia copot semua bijinya. Jadi di masakan satu ini dia tidak pedas ya. Kita hanya membutuhkan aroma cabenya aja. Setelah ini nanti akan dicuci untuk membuang bijinya. By the way, untuk proses cucinya nggak aku kasih lihat ya, biar cepet aja. Karena dapur aku sedang dibangun di atas. Ini aku masak di meja dapur seadanya nih sahabatku. Jadi kalau kalian dengar bunyi tuk 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 gitu, atau bunyi nging 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 mesin gurinda gitu, mohon dimaafkan ya. Demi sebuah dapur baru yang estetik. Selanjutnya kita mau potong-potong buah paprika. Kalau bule bilangnya ini bell pepper. Apa? Bener ya, bell pepper ya. Jadi cabai lonceng ya kalau diartiin secara harfiahnya. Nah, ini akan kita potong-potong. Bijinya dikepret-kepret aja. Nggak usah pakai bijinya. Paprikanya kita potong serong-serong aja seperti ini. Bisa juga ikutin selera kalian ya, mau gimana bentuk potongannya. Kalau potong seperti ini nggak banyak bagian yang terbuang. Kita belah juga yang warna hijaunya. Ini cabenya ini aku beli di pasar ya, by the way. Kalau beli di supermarket ini bisa di atas 15.000 satu bijinya. Kalau beli di pasar pagi-pagi segede ini nih cuma 12.000 nih sahabatku. Tuh ya. Jadi sekalian beli sayur, kita belanja yang banyak. Murah-murah kok di pasar. Jadi kita potongnya sama seperti yang merah ya. Kita mau panaskan minyak. Minyaknya sudah panas, kita mau potong-potong tahunya. Satu keping ini aku bagi jadi 5 aja. Kalau goreng tahu, pastikan minyaknya udah panas banget ya. Dan ini aku menggoreng menggunakan multifunction pan dari Idealize, tipenya IL24MP. Ini bisa digunakan untuk menggoreng, merebus, mengukus, dan sebagainya. Dan ini sudah aku gunakan lebih dari 6 tahun. Awet banget ya. Goreng tahunya jangan terlalu lama ya, asal cukup dia sedikit berkulit aja. Kalau kelamaan malah nggak enak nantinya. Segini aja kita menggorengnya. Dan kita angkat. Selanjutnya kita mau goreng udangnya. Ceritanya udangnya ini kita matengin dulu ya, supaya nanti nggak kelamaan dimasak dan supaya ada aroma digorengnya gitu. Kalau udangnya langsung dicemplungin itu rasanya kurang enak. Dia harus dimatengin dulu kayak gini. Sebentar aja gorengnya, jangan kelamaan. Cukup segini aja, kita angkat. Jadi ini nggak sampai 5 menit ya. Tuh aromanya jadi harum dan udangnya pun jadi cakep. Kok ujang? Selanjutnya kita mau tumis bawang merah. Kita tumis bawang merahnya nih hingga mateng. Masukkan cabai keriting. Cabenya sudah dibuang bijinya ya. Masukkan bawang putih yang sudah diiris-iris. Kita tumis sebentar lagi supaya bawang putihnya lebih harum. Kita masukkan buah tomat. Masukkan kecap manis. Kita tumis sebentar kecapnya supaya dia harum. Masukkan saus tomat. Jadi walaupun ini judulnya masak kecap, tapi kalau ditambahkan sedikit saus tomat rasanya bakal lebih enak. Pakaiin saus tiram. Masukkan paprika. Kasih sedikit kaldu rasa ayam, sedikit gula pasir, sedikit lada bubuk.
kita siramkan sedikit air mendidih. By the way, ini nggak nyampe 500 ml ya air mendidihnya. Tadi di awal kan aku siapin 500. Ini aku pakai 300 aja supaya nggak terlalu encer. Dan ada yang ketinggalan di awal, sahabatku. Daun salamnya lupa aku tumis. Kalau daun bawangnya ini nggak salah ya, memang mau aku masukkan di tahap akhir. Daun salamnya yang lupa, nggak apa-apa lah. Kita mau larutkan tepung maizena supaya dia lebih kental. Tuh, sausnya jadi cakep. Jadi ini ceritanya kita kayak masak saus ya. Tuh, jadi bagus kan. Yang kebalik adalah daun salamnya aja ya. Kalau kalian masak, daun salamnya ditumis di awal bakal lebih harum. Masukkan tahu yang sudah digoreng. Kita matikan api kompornya. Ini udah nggak butuh api kompor lagi. Masukkan udang yang sudah digoreng. Dan diaduk-aduk saja. Kalau mau lebih berkuah boleh ditambahin ya airnya. Tapi ini aku pakai 300 saja. Supaya tidak mengalir, membanjir gitu ya, banjir bandang. Dan segini udah cakep banget sih menurut aku. Kita mau hidangkan di piring saji. Cakep banget kan masakannya. Udangnya yang gede, warna-warni paprikanya, sausnya yang kental dan harum sekali. Sekarang kita mau mencobanya. Jadi udangnya ini gampang dikupas ya sahabatku. Tuh, lihat. Tuh. Udangnya lembut banget. Dia tidak overcook. Jadi kalau masak kayak gini, udangnya jangan digodok lama-lama ya, supaya udangnya tidak keras. Jadi kalau kita masak tahu udang nih pakai udang laut ya, udangnya tuh bener yang gres tuh enak banget. Beda kalau udang tambak itu butuh bantuan baking soda dan sebagainya. Kalau udang laut tuh langsung enak. Sekarang kita mau makan tahunya. Sampai nggak bisa ngomong. Ini enak banget. Kamu wajib recook. Bye bye.